skuad kebangsaan kita mengenali TMJ. Beliau ni jarang keluarkan statement pasal kerja beliau. Baginda pun pernah keluarkan satu statement siap dengan hashtag mereka tak biasa. Bagi pendapat korang, adakah kehadiran pemain-pemain ni akan bagi impak kepada pemain tempatan? Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah menghentikan program naturalisasi kelab bola sepak yang bernaung di bawah Malaysia Football League MFL masih boleh meneruskan program ini mengikut langkah dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan. Permainan kotor Timnas Malaysia terbongkar jelang Piala AFF U23. FIFA berikan sanksi berat ini kepada Malaysia usai ketahuan lakukan hal gila. Dunia sepak bola Asia Tenggara dikejutkan oleh kabar mengejutkan. Permainan kotor yang dilakukan oleh Timnas Malaysia U23 akhirnya terbongkar tepat menjelang Piala AFF U23 2025. Skandal ini menyeret nama besar Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang kini menjadi sorotan internasional setelah FIFA secara resmi menjatuhkan sanksi berat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa FIFA begitu cepat menjatuhkan hukuman? Dan hal gila, apa yang dilakukan Malaysia hingga membuat mereka dihukum sebelum turnamen dimulai? Berikut ulasan lengkapnya. Fakta terbongkar, pemain naturalisasi ilegal. Penyelidikan mendalam oleh tim audit FIFA dan AFC membuktikan bahwa FAM telah mendaftarkan sejumlah pemain tidak sah dalam skuad U23 Malaysia. Para pemain tersebut diklaim sebagai pemain warisan atau keturunan Malaysia, namun setelah diverifikasi, dokumen mereka ternyata palsu atau dimanipulasi. Lebih parah lagi, beberapa pemain disebut tidak memiliki garis keturunan Malaysia sama sekali. Proses naturalisasi kilat ini dilakukan dengan cara mencetak dokumen palsu dan bekerja sama dengan oknum pejabat tertentu untuk meloloskan data kewarganegaraan dalam sistem. Tindakan ini jelas melanggar regulasi FIFA mengenai status pemain internasional. FIFA pun tak tinggal diam. FIFA bergerak cepat, sanksi resmi dijatuhkan. Tak butuh waktu lama bagi FIFA untuk mengambil tindakan. Dalam pernyataan resmi yang dirilis di situs FIFA, disebutkan bahwa Malaysia melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan regulasi keabsahan pemain. FIFA pun mengumumkan 3 poin sanksi besar kepada Malaysia. Diskualifikasi dari Piala AFF U23 2025. Larangan mendaftarkan pemain naturalisasi hingga akhir 2026. Pemeriksaan dan audit total terhadap seluruh pemain di bawah naungan FAM sejak 2022. Sanksi ini membuat Malaysia secara otomatis dicoret dari daftar peserta Piala AFF U23 hanya beberapa minggu sebelum pertandingan dimulai. Hal ini juga membuat laga panas yang seharusnya mempertemukan Malaysia dengan Indonesia resmi dibatalkan. Tindakan gila FAM, kejar prestasi dengan cara kotor. Apa yang dilakukan oleh FAM disebut sebagai tindakan gila oleh banyak pengamat. Demi ambisi memenangkan Piala AFF U23, FAM nekat menyelewengkan proses perekrutan pemain dengan cara-cara curang. Bahkan, seorang mantan staf internal FAM yang tak ingin disebutkan namanya mengungkap bahwa tekanan dari pengurus atas membuat staf teknis terpaksa memproses dokumen-dokumen pemain palsu. Kami tahu itu salah, tapi tidak bisa menolak. Mereka ingin hasil cepat, katanya. Langkah putus asa ini akhirnya menjadi bumerang besar. Tidak hanya mencoreng nama Malaysia di kancah ASEAN, tapi juga berpotensi menjatuhkan kepercayaan terhadap sistem administrasi olahraga mereka. Reaksi publik dan netizen, marah dan malu. Media sosial Malaysia dan ASEAN langsung ramai dengan komentar tajam. Banyak netizen Malaysia yang merasa malu dan dikhianati oleh federasi mereka sendiri. Tagar seperti FIM curang, Malaysia malu, dan AFF 2025 tanpa Malaysia langsung menjadi trending topik di X, dulu Twitter. Seorang pengguna menulis, ini bukan hanya memalukan. Ini menghancurkan masa depan pemain muda asli Malaysia yang punya potensi. Pengguna lain menambahkan, FIFA harus tindak lebih keras. Kalau bisa, batasi juga keikutsertaan Malaysia di turnamen berikutnya. Pengamat sepak bola, ini akibat dari rakus prestasi instan. Beberapa pengamat sepak bola regional menyebut bahwa skandal ini merupakan puncak dari pola pikir FAM yang lebih mementingkan hasil cepat dibanding pembinaan jangka panjang. Menurut analis sepak bola ASEAN, Aditya Mahesa, ini bukan kejutan. Sudah sejak 2023 ada tanda-tanda bahwa Malaysia memaksakan proses naturalisasi dengan sangat cepat dan tidak transparan. Kini semuanya terbukti. Ini adalah konsekuensi dari sistem yang buruk dan ambisi yang salah arah, tegasnya. Dampak terhadap Piala AFF U23, format diubah. Dengan keluarnya Malaysia secara otomatis, AFF pun mengumumkan perubahan format grup. Grup yang sebelumnya diisi oleh Indonesia, Malaysia,
dan 2 negara lain kini dirombak untuk menyesuaikan jumlah peserta. Hal ini juga menguntungkan Indonesia secara teknis, karena beban pertandingan melawan musuh bebuyutan berkurang, namun tetap disayangkan dari sisi atmosfer dan gengsi laga. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Taeyong, memberikan komentar singkat. Kami fokus pada diri sendiri. Apa yang terjadi di luar itu di luar kendali kami. Yang penting, kami siap meraih kemenangan.